Ya.
Centang. Ya, yang dari ratu lima. Oke. Maksudnya namanya bukan ganti namanya semua. Ya. Yang lain kayak bahasa ketika itu bikin aja kedua ini bikin itu nggak usah. Jadi voice hand Tak kelihatan jelas. yang lupa yang bagian bawah diganti jadi leaflet dari yang PM25 nggak usah, PM25 nggak usah, kan itu titik ya. Jadi hasilnya aja. Ya, OSM basement. Leaflet di mana bang? Gantinya. Leaflet di bawah. Oh ini. Apa sih yang dicentang? Oh, sampai nggak ada. Leaflet. Webnya apa sama OSM? OSM. Oh, SHP. SM, SHP. Dah. Leaflet. Leaflet. Oh. Terus? Oke ya, udah semua ya. Terus kita masuk ke appearance. Nah, title ini sebenarnya nanti ada di kode tapi dinonin aja. Terus Non. template-nya apa? Template yang mana? Di bawah show pop-up. Oh, di bawah itu template full screen ya bang? Template. Widget icon. Atau canvas size. Ini ya. Atas, yang atas hitam nah, itu. Nah, itu full screen kok. Oh iya. Gak ada yang diubah kayaknya. Kita coba dulu. Kita kalau udah di ekspor ya teman-teman. Nah, dia bakal langsung mengarah ke browser kita. Microsoft Edge. Saya. Microsoft. Gak ada. Yang layer itu yang bisa. Mau lihat lagi. Oh. Ya. Abang. Keren. Tadi bisa. Ini katanya yang entah yang udah SHP itu. SHP Jakarta OSM udah. Sudah. Oh, udah. Sini nggak? Udah. HTML itu. Nah, tapi ini belum bisa kita share karena ini masih secara lokal ya. Hanya kita yang bisa membuka gitu. Oh, wow. Jadi fungsi GitHub itu buat kita mempublikasinya supaya orang juga bisa buka. Ya, kayak yang di grup tadi. Saya ngasih link doang. Oke. Tapi fungsi Kigis to web itu hanya cuma sampai di sini aja. Makanya kita bermain di website. Iya, kita bikin website. Oke. Kalau memang udah keluar begini gak ada error, kita balik lagi. Iya, siapa tutup bang? Belum. Oh belum. Biarin aja. Jangan. Nah terus kita ke ekspor. Ekspor. Kigis lagi. Ke ekspor. Ekspor. Nah kita atur mau di folder mana gitu. Ekspor. Di sampingnya pak. Ya terus bang. Layer, appearance, ekspor. Terus bikin di mana misalnya? Titik 3 itu loh. Arahnya ya pak. Ya. Misal saya mau bikin sebuah folder nih namanya peta gitu. Katakan peta. Nah, terus select folder. Oke. Ini minify GeoJSON jangan lupa dicentang. Dan precisionnya maintain aja. Precision maintain. Iya bang. Centang. Dah. Ya. Precisionnya maintain. Ada yang ketinggalan? Udah ya, sejauh ini udah ya. Oke, kalau udah kita ekspor lagi. Ekspor. Nah, setelah diekspor, lagi tuh ke webnya. Nah, kita masuk ke folder yang kita bikin tadi. Kalau saya kan di download ya, peta gitu. Nah, kan ada ini ya. Nemu nggak ini folder Kijis gitu? Oke. Kijis belum itu ya. Udah ya. Ya. Nah, setelah itu teman-teman buka Visual Studio Code. Di sini ada yang nggak bisa VS Code nggak? Oh, VS Code. Visual Studio Code aman ya? Folder ya bang? Udah aman juga. Open folder. Iya, open folder. Bentar bang. Wait. Lama nggak pakai. Dibuka dulu. Open folder. Hah? File. Folder. Open folder. Ini sampai petanya aja. Yang tadi itu. Iya. Kan kau bisikan, akan kau tahu bagaimana.
Do you trust? Yes, I trust. Isinya CSS data itu bang. Sini. Gigis kan? Iya. Di dalam gigis. Trustnya apa ini? Pakai gini. Gini. Kenapa? Get started. Kalau silakan. Welcome. Makanya langsung metaverse tadi. Berarti main apa nih dia? Ada web sekitar Gimana? Mas. ini betul. Oh enggak deh, udah. Ada di sini tadi. Kemudian Udah ya? Udah bisa semua ya? Udah. Jadi sekarang kita bermain di folder peta ya teman-teman. Kita jangan masuk ke folder WebGIS. Kita jangan masuk ke sini. Kita main di petanya aja. wait. Coba Jangan masuk tuh gimana maksudnya? ya pas di open folder Yang diklik QGIS-nya. Emang bikin folder gimana? kita cuma sampai petanya aja. Kan di dalam peta ada QGIS ya. Oh, Tapi kita salah. sampai petanya aja nih. Oh, bentar bang, berarti Coba bentar deh, ini bang. select folder. Salah Baiklah. berarti. Jul. Petanya jangan pakai Udah, terus udah ya. Harus create folder. Berarti harus create folder dia bang. Iya. Waduh. Terus create folder. Tenang aja. Udah, folder aja udah. Udah. Oh. Udah bisa. Udah, cuma mau benerin folder aja. Gerak sendiri. Baik. Nah ini buka folder lagi. Ini di Dah. nih. Yes, I terus. Oke ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di link yang udah disediakan gitu di modul WebGIS di template kode itu kan ada 3 tuh, CSS, HTML, JS gitu. Yep. JavaScript. Nah, udah pada download kan tiga-tiganya? Sudah. Belum ya? Kalau yang belum sebenarnya di copy langsung bisa sih. Jadi kita lanjut aja. Nah, download semuanya bang. Terus copy juga bisa kok. Oke, kita balik lagi ya. Kita udah di dalam peta kan? Nah, di dalam peta kita klik new file. New file. New file. Kita beri nama index.html. Jadi kalau memang kita benar-benar di dalam peta, yang kedua itu bakal gini nih, QGIS web sama index. Jadi pastikan sesuai gini ya struktur foldernya. Oke. Nah kalau udah kita ambil isi index.html yang di Google ini. Index. Kita copy aja ya. Yang HTML. Udah bang. Ini pakai bahasa apa bang? Udah di download kan? Hah? Ini udah bisa kebaca langsung kan bang? Gak perlu ada extension lagi gitu. Udah. Ada sih. Ada ya. Oke jalan. Tapi sebelumnya teman-teman download extension dulu ya. View. Di view. Ya bang yang Extension. View extension. Klik. Cari namanya live server. Live. Nah ini live server. Server. Bentar bang. Install. Install ya. Video. Ya. View extension terus live server. Udah di sini. Iya. View extension live server. Gak ada gue isi. Udah sini aja. Langsung aja install. Gak ada. Kalau udah balik lagi ke sini nih, explore lihat.
di bagian kiri. Balik lagi ke sini nah. Kalau boleh tahu. Tadi dana apa? Extension, Yang mana? view, extension, Iya namanya. live server. Tadi yang HTML tuh di pasta dulu ya. Ya, Oh. di pasta aja. Ini nggak layak bro. Enggak. Oke, live nggak? Iya. Pas lagi kan Bang, di dalam yang si Kiki itu udah ada HTML-nya kan? Iya, Isinya sama. isinya berbeda. Ini yang hasil buatan dari WebGIS. Oh, Jadi di indeks HTML kita memang pure buat desain. HTML baru. oh ini yang bisa diakses sama diri sendiri tadi ya? Iya. Indah. Di indeks. ini masih di sini. Ini. Bisa sih. Ini. Oke, tolong diperhatikan lagi ya. Di bagian ini ada bakal yang kita ubah gitu. Teman-teman pergi ke line nomor 45. 5. Di situ kan ada variabel source ya. Yes. Ini source QGIS web. Yes. Ini teman-teman hapus karena itu template. Teman-teman ganti jadi nama folder yang ada di atas ini, yang ada di dalam peta tadi. Yang hasil dari QGIS to web. QGIS to web. Nah, dia biasanya langsung kebaca sih. Oh. Nah, Di luar aja. terus garis miring indeks HTML. Itu doang yang mau diubah. Teks. Bisa. Bisa. Aja ini. Kok di dalam terus bang? Bang, ini kok di dalam sini bang? Mau bikin new file-nya kok di dalam QGIS terus Jo? Kan ini yang simpan. Buat dia kalau di dalam ini terus duluan ini. Coba. Mari luar itu. Bisa nggak? Iya bisa dibikin aja terus nanti di. Tapi jadi nomor di bawah. Ah iya reader. Ngerti lah ya. Udah selesai pergantian source-nya. Ah di dalam nggak di dalam. Dalam. Udah kok itu. Dalam. Nah kalau udah kita bisa cek Cek bisa nggak? caranya klik kanan terus open with live server. Jadi line 45 ngapain? Di line 45 kita ubah source-nya ini sesuai nama folder kita yang di sini. Sesuai sama? Atau kalau nggak kita hapus aja nih. Misal src sama dengan kutip 2 QGIS. Nah, biasanya dia langsung ada suggestion tuh. Kita pilih aja QGIS, terus garis miring HTML, indeks HTML. Wah ada bang. Lu tuh. Ini ya. Ini kan QGIS. Nah, ini HTML ini masih di dalam QGIS atau udah di luar? Di luar bang. Di luar ya. Line 45. QGIS aja. Diketik aja. Berarti penyusunan foldernya masih salah. QGIS nih. Belum ada. Kita paste. Setelah dipaste, kita perhatikan di line 45 ada pemanggilan sebuah folder. Jadi kita samakan nama foldernya dengan yang kita punya. QGIS. Nah, kalau struktur foldernya udah benar, dia bakal ngebaca sendiri nih. QGIS to web 2025 1104 bla 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 gitu. Diklik aja. Nah, biasanya dia bakal menyarankan lagi. Terus kita pilih indeks HTML. Oke, gimana cara ngeceknya kalau kita udah benar membacanya? Kita klik kanan. Itu basing klik kanannya, Bang. Iya, basing di mana? Bebas di mana aja. Klik kanan, open with live server. Kalau udah berhasil, di kotak yang kecil ini bakal ada petanya. Canggih. Oh ada bang gambarnya bang. Klik kanan, Canggih. open with live server.
Nih bang, Bisa? Oke. Gini dulu. Extensionnya udah belum? Klik view, extension, terus ketik live server. Live server. Live server, terus install. Kalau udah bakal muncul tuh. oh gambar di web gitu bang. Ya. Kalau strukturnya udah benar yang tadi ya teman-teman, petanya bakal keluar nih, walaupun yang dikecilin ini. Jadi ilustrasi HTML tadi ya begini, itu sebagai kerangkanya. Apa aja isinya sih di dalam sebuah website itu dirangkum di dalam HTML. Nah, habis itu kita lanjut buat desainnya nih teman-teman. Kita lanjut buat desainnya yang ada di dalam CSS gitu. Ini udah aman nih. Pertama kita buka kode CSS. Itu lanjut ya bang? Ya lanjut. Oh sorry. Yang di drive kan ada CSS tuh. Ya. Habis itu masuk ke Visual Studio Code. Terus kita bikin file baru lagi. Kita kasih nama style.css. Style.css. Oke. Yang kodenya ya bang. Ini name file style.css. Kok dia tampilannya nggak ungu gitu bang? Ini kok pagar gitu? Iya sama. Oh nggak bang. Udah, tekanan yang tadi. TKL. Iya, kalau udah langsung dipaste aja isi CSS-nya. Paste kemudian. Dipaste nih. Kalau udah kita pengen lihat perubahannya nih. Kita balik ke index HTML, kita klik kanan, open with web server. Nah, udah ada kan? Wih canggih. Oh, yang CSS itu stylenya ya bang. Hah? Ini Iya, CSS stylenya. style. Bisa diubah-ubah berarti bang. Bisa. Oke. Ini nggak ada yang perubahan kok Discord. Ini ada di Oke. depan nih. Yang terakhir kita ambil JavaScript-nya teman-teman. Kayak wait. Ada di Google Drive, namanya JS. Dan CSS. Sama kayak tadi kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita bikin new file dengan nama script.js. Ulangi lagi langkahnya, copy JavaScript-nya, terus dipaste. Ini buat apa bang kalau JavaScript itu? Sebenarnya buat di bagian ini, interaktif petanya. Cuman kebetulan tadi kita terlalu simpel projectnya, jadi nggak ada apa-apa gitu. Iya, JavaScript paste aja, terus buka lagi di index HTML. With live server. Script.js. Kalau Apa itu? Terus nggak ada. Lagi HTML lagi P lagi yang PV. Tekanan. Open lagi. Like buat Belum di oh mau aku ganti jadi pink gitu nggak apa ya? Udah bener kok. Udah, tinggal nge-push ke GitHub. Udah kan? Ya. Ya, gantiin apa deh? Rename. Style. Nah, pertanyaannya gimana kalau teman-teman mau ngubah-ngubah buat tugas nanti gitu? Itu ngubahnya semuanya di HTML ya. Kayak misalnya kita mau ngubah praktikum meteorologi terapan nih, yang paling atas ini. Itu kita ubah di title, meteorologi terapan, misal mau ganti jadi apa ya, Andreas gitu. Kita ganti jadi Andreas, kita klik kanan, kita open lagi. Mana Andreas ya? Berubahnya di sini deh. Harusnya di sini. JavaScript buat apa tadi bang? JavaScript itu buat fungsinya sebenarnya. Cuman kan project kita terlalu simpel. Hanya satu peta doang, jadi nggak ada fungsi yang bisa dijalani. Tapi nggak ada apa-apain kan dia? Nggak. Nah, JavaScript itu belum. Tarik. Yes.
Boleh juga. Dikit. Oke teman-teman, maaf ya semua ya. Fokus. Can you focus? Udah sampai sini semua kan? Sejauh saya bang. Sudah. Oke, kalau udah kita lanjut ke GitHub ya teman-teman. Hook. Tempel lagi. Klik kanan lagi. Bagaimana itu? Sebelumnya kita harus ngecek nih. Udah begini semua kan? Ada QGIS, index, style, dan JS gitu. Aman. Index script style. Oke. Di situ kita buka GitHub. Terus. Di mana? Basing. Create repository bang. Udah pada daftar belum GitHub? Belum. Udah ya. Emang udah sudah. Gampang kok pakai Google bisa lagi nih. Sigin itu sigin bang. Sigin. With Google. Kamu Google apa? Maksudnya Apa biasa? student litera or Terus bang. Ke mana nih? Terus kita masuk ke repository, teman-teman. repository. Ini repository. Kau di mana? Dashboardnya nggak usah ada dashboard ya bang. Repository. Oh alah. Kok tampilannya beda? Gini ya dashboardnya. Dashboard. Terus Gua ke sini, profile. Terus profile. lebih stories. Repository. Ada kan? Udah. Ada kan? Aduh. Ayo jual kita tinggal Aduh ya. baca. Kita lihat pulang. Sick. Nah, di situ kita new. Baik. New. Terus Terus habis itu kita namanya bebas ya teman-teman. misal penerapan Ya Jakarta PM25 gitu. praktikum. Deskripsinya berikut adalah nggak boleh. Oke. Nggak boleh ada tempat sih. Bisa sih, cuman bakal diganti jadi ini, jadi strip biasa. Ini belum mau deh jadi. Style ada dulu. Konfigurasi, choose visibly, public, add readme. Apa readme? Style tadi kan salah. Oke. Jangan ide dulu. Basing. Ya. Habis itu kita create repository. Create. Repository. Oke. Bikin ngapain? Terus gimana? Listing apa Jul? Udah keluar ini belum? Udah ya. Terus kita masuk ke folder tadi yang udah sesuai susunannya seperti ini ya. Kita klik kanan di sini. Terus open in terminal. Klik kanan, open in Klik terminal. kanan open in terminal. Kalau nggak ada show more option, Show more open options. in terminal. Yang mana bang? Yang diklik Nggak ada juga. Ya, langsung klik kanan. semuanya. Di sini gitu ya. Terus apa? Atau enggak buka CMD. Lama dulu habis basi. Aduh. Ini Terus enter. Kalau yang CSS namanya style atau CSS? Style.css. Ini aku masuk ke sini ya. Maaf. Iya bos. Style baby you make me smile. Tapi kalian bisa pakai klik kanan nggak di sini? Bisa kan? Open in terminal bisa kan? Bisa. Nah kalau bisa ya udah. Bisa lihat salah. Oke. Udah bisa kan? Kak? Kocak. Ini yang di PM tadi. Terus bang sini ngetik apa? Belum. Oh belum. Sabar cloud. Mana nih? Oke, habis itu kita copy yang pertama nih. Echo Jakarta PM25 readme. Kita copy aja.
Wait. Kita paste. Echo Jakarta Redmi. Copy paste. Oke. Oh, kita keluar dulu. Gimana kalau kita belah aja? Nah, itu enter dulu nggak Bang? Iya, tadi? enter dulu. Terus habis itu git ini kita enter lagi. Atas nih kita. Nih. Tapi Echo. C Bang aku. Dari sini copy. Biar gak ke maksudnya? Tadi. Oh emang is not recognized gitu Bang. Iya. Oh gitu. Pendek gitu juga. Jangan mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 itu bisa divisualisasikan seperti ini. Untuk airport bisa nggak cara file? SHP file. Jadi mode 1 kan Windows ya. Terus bisa diekspor ke ininya. CSV-nya terus kemarin. Save file. Oh, KML. Di mana? Saja. Argis. Nyiapin datanya di Argis buat nih. Nah, jadi kalian ini olah data SHP nih. Udah fix banget untuk satu. Bukannya di sini aja di TV buat ke webnya. Ya. KML. Windows. Web view itu bisa ekspor ke KML. Nah, habis KML nanti bisa di habis from KML ke layer. Habis di layer nanti ekspor udah tidak. Kalau pada satu. Menurut Pak di Adis saja malah harinya. Nanti pokoknya seluruh Adis kalian udah nanti gimana ya. Oke, gini aja nih sebentar nih. Buat ini apa? Windows. Kita pakai Wereplot kemarin kan. Nah, Wereplot kan ada nih Windows gitu. Kita ekspor ke Google Earth, kita ekspor langsung. Ya, gampang lah nanti. Wereplot, plot, ekspor ke Kalau udah gak sempet lagi. Misal andaikan aja ini udah di Tera gitu ya. Nah, ini udah di Tera nih. Habis itu kita ini WR plot view, klik kanan, save places as. Nah, kan jadi KML ya, KML, KMZ gitu. Misal kita simpen di download gitu. WR plot view, KML, kita save. Habis di save kita masuk ke ArcGIS. Terus kita cari from KML to nah, kita masukin KML tadi. Dua apa sih? Nah, terus oke. Nah, udah ya. Nah, kalau udah kayak gini, kan ujung-ujungnya kita bakal ke QGIS kan. Nah, jadi dari sini kita mana? ekspor. Ini poligon, kita data, ekspor data. Jadi SAP. Akhirnya bakal jadi SAP. Nah, jadi tuh kalau ribet QGIS, kalian ya kayaknya perlu dua. Udah ada SAP kan. Ya, berarti kan tinggal kirim ke QGIS saja kan. Nah, untuk remote berarti kemarin udah pakai Canva ya? Jadinya nggak pakai jet ya? Apa? Ini aja jangan. Oh iya. Atau video bang. Lagi gua pause. Ngapalin bang? Kalau buat video boleh nggak bang? Kalau nggak keberatan gitu bang. Di air mode. Iya, dari air mode ke SAP gitu. Di sini aja deh, bentar nih. Oh, ya, boleh. Bentar doang. Video ya bang. Enggak di sini aja, di sini Ya, langsung. gua video langsung bang. Oh, iya. Maaf.
Perhatikan ya teman-teman dan tugas nanti bisa. Misal ini kita tekan aja di Tera gitu, di Tera nih. Terus kita ekspor save file. Terus kita save mau di mana? Misal kita mau save di download nih, di Tera misal namanya. Tipenya kan XTSHP ya. Nah, terus kita klik. Kalau emisi itu namanya itu adalah contours. Jadi kita klik contours, terus kita ekspor. Nah, habis itu kita masuk lagi ke kalau udah SHP kan udah langsung bisa ke ini ya. Ke QGIS itu udah bisa langsung kita gimana tadi? Download. Download. Mana download? Terus YouTube ya. Di C. Download. Ya udah nggak ada. Coba tadi kalau bisa itu. Ya, laptop itu aja biarin. Laptopnya aja gitu. Oh iya. Kasih punya Pak. Gua bang. Kipas kawat. Intinya udah apa kan SHP-nya tadi?